Halo, selamat datang kembali di channel obrolan manajemen dan bisnis. Topik kita kali ini ialah membahas mengenai decision making process untuk eksekutif senior. Banyak keputusan besar dan penting yang harus dilakukan oleh direksi, komisaris, dan jajaran senior eksekutif. Pada umumnya terdapat beberapa masalah dalam pengambilan keputusan, seperti pertama, senior eksekutif tidak berani menetapkan keputusan. Atau kedua, proses pengambilan keputusan lama. Ketiga, hasil keputusan ditentang atau tidak didukung oleh jajaran first line manager dan juga staff. Empat, hasil keputusan menimbulkan masalah saat diimplementasi. Kelima, hasil keputusan sulit untuk dieksekusi atau diimplementasikan. Dan beberapa masalah lain dalam proses pengambilan keputusan. Mari kita bahas beberapa prinsip dasar bagi para eksekutif untuk mengambil suatu keputusan. Setiap keputusan yang diambil selalu merujuk pada satu atau lebih masalah yang spesifik. Jadi, keputusan yang diambil ialah keputusan atas beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan masalah atau merupakan proses problem solving. Dan implementasi atau eksekusi dari setiap keputusan adalah merupakan proses perubahan atau change yang harus dijalankan dengan proses change management yang secara sistematis. Proses perubahan dapat terjadi pada skala minor hingga pada skala major. Berikut saya sampaikan 9 prinsip dasar bagi para eksekutif untuk melakukan pengambilan keputusan. Pertama, yaitu memperhitungkan strategic impact, yaitu besarnya nilai atau manfaat strategis bagi organisasi dan stakeholder terkait untuk masa waktu yang panjang. Kedua, memperhitungkan financial impact, yaitu besarnya manfaat terhadap pertumbuhan pendapatan, biaya, profit, cash flow, dan dampak finansial lainnya. Ketiga, memperhitungkan operational impact, yaitu dampak terhadap aspek operasional seperti SDM, proses bisnis, pelayanan, fraud, kemudahan, dan aspek operasional lainnya. Keempat, pengambilan keputusan harus berdasarkan data atau informasi yang lengkap. Sangat berisiko bila menetapkan keputusan tanpa didukung oleh data dan analisa yang lengkap, yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Kelima, harus berdasarkan keselarasan dengan kondisi perusahaan, situasi eksternal, acceptance karyawan, risiko yang ditimbulkan, dan corporate direction. Keenam, memastikan keterlibatan jajaran pimpinan terkait dalam proses pengambilan keputusan. Bergantung pada jenis masalah, maka style keputusan dapat dilakukan berbeda, yaitu dengan cara autokratik atau demokratik, participatory, atau consensus-based. 7. Harus dipastikan bahwa keputusan yang ditetapkan bersifat pragmatis dan dapat diimplementasikan atau executable. Kedelapan, lakukan sosialisasi atas keputusan yang diambil secara lengkap atau lakukan internal roadshow agar setiap karyawan terkait berkomitmen melaksanakan keputusan tersebut. Kesembilan, lakukan evaluasi saat dan sesudah implementasi. Bila dinilai perlu dilakukan perubahan keputusan yang telah ditetapkan, jangan ragu untuk menyesuaikannya. Silakan mencoba untuk mengimplementasikan ke-9 prinsip dasar tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Lakukan step by step, sehingga kita dapat melakukannya itu setiap saat kita mengambil keputusan. Demikianlah penjelasan singkat pada topik decision making untuk eksekutif senior. Sampai jumpa.